Waste to energy sendiri adalah bagaimana merubah energi atau mengambil energi yang ada di dalam sampah itu untuk bisa diaplikasikan menjadi panas, menjadi listrik, menjadi bahan bakar cair, menjadi bahan bakar gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, masalah sampah masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, terlebih di kota Makassar. Timbulan sampah bisa mencapai 1.000 hingga 1.200 ton per hari. Dengan angka yang terus meningkat, kemampuan pengelolaan sampah yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan baru bisa mengcover sekitar 67%. Artinya masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik, yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Nah pemirsa, ada satu fakta yang sering diabaikan, bahwa sampah ini yang langsung dibuang itu bisa diolah menjadi sumber energi yang tentunya bisa bermanfaat bagi lingkungan. Nah, melalui Universitas Hasanuddin, pemirsa, menjawab tantangan pengolahan sampah ini melalui Waste to Energy atau WTE Research Group Unhas. Nah, yang memungkinkan sampah ini diubah menjadi berbagai bentuk energi, mulai dari pembangkit listrik, bahan bakar cair, hingga pupuk. Nah, di episode kali ini Unhas Pick Up, pemirsa, kita akan menggali bagaimana riset, inovasi, dan juga implementasi dari waste to energy ini dikembangkan di Unhas, dan sejauh mana peluang untuk menjawab persoalan lingkungan dan juga kebutuhan energi di Sulawesi Selatan. Sudah hadir bersama kita pemirsa Ketua Waste to Energy Research Group Unhas, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Erwin Eka Putra STMT. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Studio Unhas TV. Bagaimana hari ini Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh pertama dijelaskan dulu secara sederhana apa itu Waste to Energy ini Prof, dan bagaimana latar belakang dibentuknya tim Waste to Energy Research Group Unhas ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi awal tahun 2025 Waste to Energy Research Group ini dibentuk di Universitas Hasanuddin untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan sampah atau limbah yang terus meningkat pada akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa di Makassar saja itu ada sampah atau produksi timbulan sampah yang dihasilkan dari kota Makassar itu sekitar bisa mencapai sampai 1.200 ton per hari. Belum lagi di kabupaten-kabupaten lain. Kalau berdasarkan data sistem informasi sampah, pengolahan sampah di Kementerian Lingkungan Hidup, di Indonesia malah timbulan sampah itu mencapai 100.000 ton per hari. Itu memerlukan penanganan yang cukup serius di dalam pengolahannya. Sampah ini itu mempunyai nilai kalor. Kalau kita bicara nilai kalor, itu adalah energi yang terkandung di dalam sampah itu. Ya, kita beberapa tahun yang lalu tim dari Waste to Energy Research Group Unhas ini sebetulnya sudah bekerja jauh sebelum terbentuknya di Unhas. Tim kami ini telah banyak berperan dalam melakukan riset-riset tentang sampah di Makassar. Kami sudah melakukan kajian nilai kalor yang ada di TPA, kemudian di masyarakat sendiri itu malah bisa mencapai sampai 1.000 sampai 1.500 kilojoule per kilogramnya. Ini adalah potensi yang besar untuk bisa kita rubah menjadi energi yang berguna. Jadi sampah yang kandungan energi yang ada di dalam sampah itu kita rubah menjadi energi yang berguna. Itulah yang mendasari
Waste to Energy Research Group ini dibentuk. Ah, uh, Waste to Energy sendiri adalah bagaimana merubah energi atau mengambil energi yang ada di dalam sampah itu untuk bisa diaplikasikan menjadi panas, menjadi listrik, menjadi bahan bakar cair, menjadi bahan bakar gas, maupun menjadi bahan bakar padat atau produk-produk lain seperti untuk kebutuhan industri kimia dan sebagainya. Iya, ternyata pemirsa di dalam sampah yang kita buang itu ada terkandung energi yang dapat kita manfaatkan. Nah, dalam hal pengelolaan sampah ini Prof, di Waste to Energy dikembangkan inovasi apakah hanya sebatas jenis sampah tertentu atau semuanya, apakah hanya khusus plastik atau organik atau limbah industri? Ya. Jadi kalau kita melihat sampah itu, berbicara sampah itu ada sampah kota, sampah padat kota yang terdiri dari yang banyak kita dapatkan di TPA, ada plastik, ada organik, ada non organik lainnya. Itu kita bisa olah menjadi produk yang berguna. Salah satunya adalah plastik, kita bisa lakukan mengolah kembali menjadi bahan bakar cair contohnya, atau bahan bakar gas. Kemudian limbah organik kita bisa rubah. Jangan lupa bahwa sampah yang lain yang bukan dari sampah padat kota, ada sampah atau limbah dari sektor pertanian, perkebunan yang kita kenal. Dalam pengolahan coklat contohnya menghasilkan sampah, limbah, kemudian kelapa sawit dan sebagainya, itu juga mempunyai nilai yang bisa kita kembangkan menjadi produk yang lebih berguna. Itu bisa juga, Prof. Ya. Jadi tidak hanya plastik, organik. Tidak harus bahwa sampah padat kota yang banyak kita di TPA Anteng atau di TPA tiapa lain, tapi yang limbah hasil pertanian, perikanan dan sebagainya juga bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya Prof, apa sih jenis-jenis teknologi yang digunakan di dalam Waste to Energy ini? Oh ya, kalau kita bicara teknologi itu ada dua sebetulnya, ada yang non thermal dan thermal. Yang non thermal itu artinya tidak melibatkan panas di dalam pengolahannya. Kita biasa mengenal dengan pelapukan anorganik. Pelapukan pelapukan tanpa oksigen, tanpa udara, pelapukan tanpa udara. Ini kita biasa kenal, kita menghasilkan biometana dan sebagainya. Kemudian ada lagi teknologi yang lain yang kita melibatkan thermal proses atau proses thermal. Itu ada pirolisis, gasifikasi, atau pembakaran secara langsung. Ya, pembakaran secara langsung kan dari dulu kita kenal, kita bakar sampah, menghasilkan panas dan sebagainya. Ya. Kalau terkait metode bagaimana cara kerja dari Waste to Energy ini bagaimana, Prof? Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pelapukan tanpa udara atau tanpa oksigen itu biasanya ya itu dilakukan diisolasi dari oksigen untuk dilapukan sehingga menghasilkan gas. Gas ini yang komposisinya biasanya ada banyak mengandung metana, kemudian karbon dioksida dan unsur-unsur gas yang lain yang lebih lebih polutif atau lebih sebagai suatu gas polusi, yaitu H2S dan sebagainya. Untuk pengolahannya ini biasa kita manfaatkan untuk sebagai sumber bahan bakar untuk kendaraan, untuk listrik dan sebagainya. Itu yang kemudian di teknologi pembakaran yang umum kita yang masak air di rumah kan pembakaran seperti itu. Itu membutuhkan udara, oksigen untuk pembakarannya. Ada lagi namanya yaitu menghasilkan panas. Yang menghasilkan panas kan waktu kita masak air di rumah, panasnya ini yang mendidihkan air seperti itu. Ada lagi teknologi yang kita sebut dengan gasifikasi. Teknologi gasifikasi ini adalah teknologi yang membutuhkan sedikit udara atau oksigen di dalam prosesnya. Dan produknya akan menghasilkan gas juga, yang namanya sintetik gas, yang banyak dimanfaatkan untuk juga sebagai pembangkit,
untuk bahan bakar pembangkit listrik, kemudian untuk produk-produk kimia karena dia mengandung syngas. Nah, syngas ini terdiri dari H2 dan CO yang lebih dominan H2 dan karbon monoksida yang bisa dimanfaatkan untuk produk-produk yang kimia. Kemudian ada lagi pirolisis. Nah, pirolisis ini biasanya sampah dipanaskan. Jadi tidak boleh ada oksigen di dalam, sama dengan tadi pelapukan tanpa udara tadi. Nah, itu adalah pirolisis. Jadi tidak boleh ada oksigen kemudian dipanaskan dari luar. Nah, itu biasanya produknya akan menghasilkan bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Ya, seperti itu. Itu tadi macam-macam teknologi yang Banyak digunakan teknologinya, dalam ya. waste to energy. Ya. Kalau Prof, kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan dalam waste to energy ini apa saja, Prof? Ya, kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan, jadi tadi kalau bicara ini biasanya skalanya, karena biasanya kalau yang tadi pelapukan tanpa oksigen, tanpa udara, itu biasanya banyak bisa diterapkan pada sampah-sampah yang basah. Yang sampah basah, ya biasanya yang organik. Organik itu yang dari sampah pasar, yang tidak ada plastiknya. Yeah. Kekurangannya kita harus memilah dulu plastik, besi, batu, semua ini. Untuk bisa dilakukan proses. Tapi sederhana dan murah. Jadi bisa kita lakukan dalam skala kecil mungkin untuk limbah pasar dan sebagainya. Kemudian ada gasifikasi. Gasifikasi ini kekurangannya adalah dia tidak boleh ada kandungan, bukan tidak boleh, harus sedikit kandungan air pada sampahnya. Sehingga memerlukan ada proses awal di dalam perlakuan atau dalam proses menghasilkan energi. Tetapi dia gasifikasi ini itu bisa menjadi solusi untuk suatu daerah yang sudah kita sebut yang banyak darurat sampah. Dan teknologi ini sudah diterapkan di Surabaya, di pembangkit listrik, di pengolahan sampah Benowo. Itu sudah menerapkan gasifikasi. Kemudian di Solo sudah jalan, di Surabaya juga sudah jalan. Itu sudah bisa menghasilkan listrik. Kemudian ada, tapi ini mahal jadinya. Teknologi ini mahal. Teknologi ini mahal. Sehingga membutuhkan dana yang besar dengan teknologi yang pastinya teknologi yang lebih high teknologi. Kemudian ada insinerator, pembakaran, metode pembakaran. Jadi tapi besinya disebut dengan insinerator. Itu kita teknologi ini juga identik dengan gasifikasi. Mampu menyelesaikan persoalan sampah yang untuk kota-kota besar seperti Makassar dan sebagainya, dan Jakarta sebagainya. Itulah yang, tapi ini lebih kepada dia hanya merubah menjadi listrik, pada panas menjadi listrik. Tadi gasifikasi bisa jadi syngas, bisa jadi hal lain, bisa untuk kebutuhan kimia dan sebagainya. Tapi ini sangat efektif untuk mereduksi sampai 90% ini bisa hilang. Juga dia agak mahal memang, karena memang untuk kapasitas skala besar. Pirolisis memang belum, beberapa tempat di luar memang sudah menerapkan teknologi pirolisis untuk pengolahan sampah. Tetapi ini lebih mahal lagi. Tetapi dia cocok untuk sampah yang sifatnya untuk bisa menjadi padat, yang kita kenal namanya briquette, yang banyak itu merubah limbah kelapa, limbah menjadi briquette.
arang bisa berubah jadi karbon aktif atau arang aktif, bisa berubah dan karbon yang lainnya. Inilah pirolisis yang cocok untuk material-material yang lainnya, bukan sebagai tidak bahwa hanya untuk energi toh. Tapi untuk plastik, limbah-limbah plastik, pirolisis cocok. Karena dia berubah bisa menjadi, kita biasa mengenal ada jadi bahan bakar bensin dari plastik. Itulah prosesnya adalah pirolisis. Ini kemudian masalah temperatur bervariasi sebetulnya. Ya, karena tadi thermal ya, ada proses thermal ya. Ya, itu tadi kekurangan dan kelebihan metode dari waste energy pemirsa. Dan selanjutnya kita akan membahas apa saja sih penelitian yang sudah dilakukan dari waste energy ini. Tapi Prof, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Unhas Speak Up. Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Ara di program Unhas Speak Up. Masih bersama dengan Prof. Erwin, Ketua Waste Energy Research Group Unhas. Kita lanjut nih Prof, apa saja sih penelitian yang sudah dilakukan dari waste energy dan sejauh mana inovasi teknologi yang dihasilkan dari penelitian itu? Baik, terima kasih. Ya, jadi beberapa inovasi penelitian yang telah dilakukan oleh waste energy ini sebelum terbentuk dan sudah terbentuknya ini terus continue. Yang pertama kita banyak bagaimana memanfaatkan limbah plastik atau limbah sampah TPA, sampah kota ini menjadi bahan material yang berguna pengganti kayu. Yang kita tahu bahwa kayu itu sifatnya tidak tahan air, kemudian punya sifat keterbatasannya sekarang ya karena kurangnya kayu sekarang, maka kita coba memanfaatkan material sampah ini menjadi material pengganti kayu dengan melakukan kombinasi komposisi plastik dengan limbah organik yang mana yang cocok untuk dengan kondisi pemakaian tertentu, bisa juga untuk bahkan kita juga manfaatkan sebagai bahan isolator listrik dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah melakukan penelitian memanfaatkan limbah organik yang limbah dari perkebunan dan pertanian sebagai bahan baku dalam pembuatan hidrogen, gas hidrogen. Ini sedikit agak lebih high prosesnya membuat jadi hidrogen. Kemudian kita juga sudah melakukan beberapa bagaimana meningkatkan nilai kalor daripada sampah TPA sampai sehingga layak untuk menjadi bahan bakar rumah tangga. Kemudian
sekarang ini konsen di 1 tahun ini kita konsen bagaimana memanfaatkan limbah-limbah organik sebagai bahan baku penyimpan energi. Nah, seperti kita kenal baterai yang sekarang ini lagi hot-hotnya adalah baterai atau superkapasitor. Nah, kita coba manfaatkan limbah-limbah uh, uh, organik ini sebagai bahan baku. Jadi kita rubah menjadi karbon yang sesuai dengan yang cocok untuk baterai. Saya kira itu yang banyak sekarang kita lakukan riset-riset di Waste to Energy Research Group. Ya, dari riset-riset itu, Prof, yang sudah dilakukan Waste to Energy, apakah sudah ada bentuk implementasi nyata dalam bentuk misalnya pilot project, khususnya di Sulawesi Selatan ini, Prof? Iya, itu tadi saya sampaikan bahwa tim kami ini adalah tim yang terbentuk sebelum adanya Waste to Energy Research Group. Itu juga sudah berpartisipasi aktif di dalam kajian studi kelayakan pengolahan sampah di Makassar yang membantu pemerintah Kota Makassar di dalam menentukan teknologi yang cocok untuk pengolahan sampah ini, kemudian menjadi tenaga ahli dalam pilot proyek pembangunan listrik tenaga sampah yang sekarang lagi gencar-gencarnya di Makassar dicanangkan. Kemudian yang skala kecil mungkin ya kita juga membantu beberapa ya tadi adalah limbah-limbah catering yang memang susah sekali masuk di ya, itu kita coba buatkan ada beberapa perusahaan catering yang kita bantu dalam sisi bagaimana membuat mesin pencaca limbahnya untuk bisa menjadi menjadi magotnya untuk kebutuhan magotnya. Itu yang sekarang kita banyak lakukan aktivitas ini. Ya, jadi tidak hanya sebatas riset ya, dari Waste Energy, tapi sudah ada bentuk nyata implementasi langsung kepada masyarakat. Nah, selanjutnya nih Prof, bagaimana aspek lingkungan dikalkulasi dalam riset di Waste Energy ini? Misalnya emisi limbah industri, dampaknya terhadap udara dan juga air, dan apa mitigasi yang dikembangkan, Prof? Oh iya, jadi memang di dalam proses pengolahan sampah itu juga selain mereduksi limbah atau kan sampah juga mengeluarkan polusi. Jadi kita simpan sampah saja di terbuka itu terjadi pelapukan yang membuat melepaskan metana ke lingkungan, yang efeknya adalah yang menurut penelitian orang-orang yang berkecimpung di situ bahwa metana mempunyai 25 kali lebih daripada CO2 dalam menciptakan efek rumah kaca. Dasar itulah sebetulnya kita juga melakukan pengolahan sampah. Pengolahan sampah menjadi untuk memitigasi adanya pelepasan emisi gas rumah kaca ke lingkungan. Tetapi di dalam proses pengolahan ini yang secara teknologi termal maupun non termal juga menghasilkan emisi. Inilah yang mungkin kita selalu mengontrol bagaimana emisi yang dihasilkan kalau kita lakukan proses ini, bagaimana polusi yang terjadi, baik itu dari sisi gasnya maupun dari sisi limbahnya. Itu yang seperti itu. Kita bagaimana di dalam penelitian ini kita menekan adanya emisi dan adanya polusi atau limbah yang tersisa itu. Dari inovasi Waste Energy ini, Prof, dari sisi biaya dan juga teknologi, yang mana yang paling realistis untuk diterapkan di Sulawesi Selatan, Prof? Ini kita tadi ya, memang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk kasus Makassar atau kita bicara saja secara luas bahwa Sungguh Minasa, Makassar, Maros, Takalar itu kan menjadi sudah masuk dalam kawasan metropolitan ya. Itu Paminasata yang penduduknya sudah sangat mungkin sudah sampai sudah 2 jutaan mungkin. Itu yang mungkin produksi sampahnya bisa saja mencapai sampai 2.000 ton per hari.
Maka teknologi yang secara ekonomi dengan lingkungan yang paling cocok mungkin adalah uh, insinerator atau gasifikasi. Pengolahan secara thermal ini yang cocok karena dia dalam kapasitas besar yang memang membutuhkan penanganan secara cepat. Karena ya kita tahu bahwa TPA Antang juga sudah penuh, sudah sangat tidak bisa lagi menampung sampah yang ada di ini, maka memang seharusnya pengolahan ini secara thermal, secara insinerator atau gasifikasi. Di Makassar memang kita sudah pemerintah kota sudah mencadangkan untuk membuat PLTSA khusus untuk kota Makassar. Bagaimana dengan Sungguh Minasa, Goa, bagaimana dengan Takalar dan Maros. Ini peran mungkin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi dengan perubahan peraturan Presiden nomor 35 yang tahun 2018 tentang percepatan teknologi pengolahan sampah berbasis lingkungan menjadi energi listrik, itu sudah dilakukan revisi. Revisi yang sudah tidak ada tipping fee, rencananya begitu, sudah tidak ada tipping fee untuk pemerintah kota. Itu akan dibebankan semua ke PLN. Jadi biaya pembelian listrik konon ininya adalah direncanakan 20 sen per kWh untuk PLTSA. Itu bagusnya memang Sulawesi Selatan yang terlibat di dalam pengolahan untuk menangani sampah yang ada di Maros, Goa, Takalar dan Makassar. Ya, saya kira itu. Apakah rancangan itu, Prof, kerjasama dengan Waste Energy yang sudah dicanangkan Kota Makassar? Kalau Kota Makassar selama ini memang di dalam kajian studi kelayakan dan pendampingan tenaga ahli di dalam penentuan untuk PLTSA itu sudah berlangsung, sudah pernah berlangsung di tahun lalu 2024 ya, dan sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita bahas tantangan nih, Prof, tentu dari waste energy ini teknologi yang diterapkan punya tantangan tersendiri. Ya. Apa tuh, Prof, tantangan terbesar yang selama ini dihadapi dari tim? Oh gitu, untuk dari sisi penerapan teknologinya. Penerapan teknologi, yang pertama itu mungkin dari sisi biaya pasti. Ya. Itu ya dari sisi biaya. Kemudian penerimaan masyarakat. Karena sampah itu suatu yang sifatnya belum, konotasinya masih negatif di masyarakat. Itu menjadi tantangan terbesar sebetulnya. Kemudian bagaimana penerapan teknologi ini membutuhkan biaya yang besar. Gitu. Kalau dari sisi sumber daya manusianya, Prof, bagaimana? Itu menjadi, memang sekarang ini kita kalau di beberapa program studi kita sudah masukkan dalam kurikulum sebetulnya itu kita kalau seperti di teknik mesin contohnya, di teknik mesin itu kita sudah ada kurikulum untuk bagaimana bagaimana kita menyiapkan SDM. Jadi ada namanya teknologi proses thermal, kita sudah perkenalkan. Kemudian sudah ada beberapa riset-riset tentang itu. Kemudian di beberapa program studi yang lain juga sudah ada namanya energi terbarukan, itu sudah banyak di tempat-tempat lain di UNAS ini sudah sangat masif untuk menjelaskan tentang kurikulum energi terbarukan. Ya. Jadi inovasi waste energy sudah ada dan persiapan SDM juga sudah dilakukan. Ya. Nah, bagaimana peran pemerintah nih, Prof? Pemerintah daerah, universitas, dan juga sektor swasta dalam mendorong penerapan teknologi waste energy ini? Iya, jadi kalau kita bicara di pemerintah, yang pasti adalah regulasi yang penting. Ya. Harus ada regulasi, kemudian dari pembiayaan. Ya. Pembiayaan. Ya. Karena sebetulnya kasus sampah ini bukan saja bahwa Makassar, hampir semua daerah yang mengalami itu. Memang sudah harus ada konsen dalam hal regulasi tentang pengolahan sampah. Kalau itu dilakukan, kemudian universitas muncul dengan pendampingan, kemudian penyiapan SDM, kemudian kajian studi kelayakan untuk membantu pemerintah kota, kemudian swasta juga terlibat sekarang.
swasta terlibat di dalam pengolahnya dalam hal pembiayaan dan sebagainya. Nah, terakhir nih Prof, sebagai closing statement juga apa harapan Prof dalam ke depan penerapan teknologi waste to energy ini khususnya di Sulawesi Selatan? Ya, saya kira memang Sulawesi Selatan ini tadi bahwa pengolahan sampah secara terpadu yang melibatkan tadi semua jadi membuat klaster-klaster. Jadi kalau umpamanya Makassar dengan Minasata yang masih penuh dengan sudah sampahnya sudah bermasalah, ya mungkin sudah harus ada penanganan secara yang lebih besar ya seperti teknologi itu. Tapi mungkin daerah-daerah lain seperti Pangkep dan lain itu mungkin bisa dilakukan dengan teknologi lain. Jadi dia membuat klaster sebetulnya untuk kepentingan daerahnya. Ada beberapa teknologi yang bisa kita tawarkan untuk dilakukan pengolahan sampah di kabupaten. Tapi intinya adalah bagaimana pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, karena pemerintah nasional sudah konsen dengan sampah. Pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten harus konsen di dalam penanganan sampah ini. Dan kita juga di universitas harus siap untuk menyiapkan SDM yang mengelola nantinya. Saya kira seperti itu. Baik, pemirsa, banyak sekali insight yang kita dapatkan pada hari ini, luar biasa. Kita jadi tahu bahwa sampah tidak selalu menjadi masalah. Sampah bisa dikelola menjadi sumber energi terbarukan jika dikelola dengan tepat. Nah, melalui riset dan inovasi yang dikembangkan Unhas, melalui Waste to Energy Research Group, semoga benar-benar bisa menjadi solusi terbukanya jalan menuju diatasinya permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, semoga riset dan juga kolaborasi dari kampus, pemerintah, swasta, industri, dan juga masyarakat semakin erat agar konsep dari waste to energy ini tidak sebatas wacana, tapi benar-benar bisa diimplementasikan di masyarakat, bermanfaat untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Terima kasih Prof. Erwin sudah speak up di sini tentang waste to energy, dan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Unhas Speak Up episode kali ini. Saya Mina Rahma Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.